Langit Malaysia malam itu kelabu, berat seakan turut menyimpan duka yang tersembunyi. Di tengah hiruk-pikuk jalanan kawasan industri di pinggiran Selangor, seorang anak perempuan kecil berjalan menyusuri lorong sempit, menyelip di antara bayangan-bayangan besar pabrik yang seolah menelannya hidup-hidup. Namanya Rara. Usianya baru 12 tahun, tapi wajahnya telah mencicipi kerasnya dunia orang dewasa. Wajah yang seharusnya masih dihiasi tawa dan harapan itu kini lusuh, penuh debu dan keringat, dengan mata sembab yang sudah terlalu sering menangis diam-diam. Ia datang dari sebuah desa kecil di Jawa Timur, Indonesia. Dibawa oleh seorang pria yang mengaku, Pak De, bukan saudara kandung, tapi seseorang yang dihormati keluarganya karena dianggap orang kota. Katanya, Rara akan dibawa ke Malaysia untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Digaji layak, bisa kirim uang untuk ibunya dan 2 adik kembarnya yang masih balita. Namun kenyataan jauh dari janji. Rara malah ditempatkan di sebuah gudang kotor di belakang pabrik plastik. Setiap pagi, ia dipaksa bangun sebelum matahari muncul. Ia menyapu, mengepel, mencuci peralatan pabrik, bahkan membuang limbah plastik tanpa masker atau pelindung. Tidurnya di atas kardus bekas, makannya sekali sehari, dan itu pun kadang hanya nasi dingin tanpa lauk. Orang-orang di sekitar tidak pernah bertanya, karena Rara tidak pernah bersuara. Ia hanya diam, mematuhi perintah, dan berharap hari berganti. Ia bahkan sudah lupa kapan terakhir kali tertawa. Malam itu, setelah disuruh membuang sampah oleh mandor pabrik, Rara menyelinap sedikit lebih jauh dari biasanya. Ia duduk di tepi trotoar, dekat lampu jalan yang berkedip lemah. Ia memeluk lututnya, kepalanya tertunduk, dan air matanya jatuh membasahi celana lusuh yang kebesaran. Ia tak tahu bahwa seseorang memperhatikannya dari seberang jalan. Seorang wanita muda berkerudung merah muda, berhenti di atas motornya, dan memandang dengan cemas. Adik buat apa di sini malam-malam begini?" tanya wanita itu dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Rara menengadah, kaget. Matanya basah dan penuh ketakutan. Ia mundur sedikit, mengira wanita itu bagian dari orang-orang yang akan memarahinya. Wanita itu turun dari motornya, mendekat pelan sambil tersenyum menenangkan. "Jangan takut, kakak cuma nak bantu. Nama adik siapa?" Ia berjongkok, sejajar dengan tubuh kecil Rara. Rara," jawabnya lirih. "Rara tinggal di mana? Siapa bawa Rara ke sini?" Rara hanya menunduk, tak menjawab. Wanita itu, yang ternyata bernama Alia, merasakan sesuatu yang menyesak di dadanya. Ia guru sukarelawan di pusat komuniti setempat, dan punya kebiasaan keliling kawasan industri tiap malam mencari anak-anak jalanan untuk diajak belajar. Tapi ini pertama kalinya ia bertemu anak sekecil ini, sendirian, dengan mata setakut itu. Tanpa berpikir panjang, Alia mengulurkan tangannya. "Nak ikut kakak ke rumah? Ada makanan, ada tempat tidur. Tak perlu takut." Rara menatap tangan itu lama. Dalam kepalanya, ada suara yang memperingatkan, jangan percaya orang asing. Tapi ada pula rasa nyaman yang mengalir pelan dari suara wanita itu. Pelan-pelan, Rara mengangguk. Malam itu, tanpa tahu apa yang akan terjadi esok hari, Rara untuk pertama kalinya sejak datang ke Malaysia, tidur di tempat yang bersih dan hangat. Alia membawa Rara ke rumahnya yang sederhana di sebuah flat tingkat 3. Di dalam kamar tamu yang mungil, ia menyuruh Rara mandi dengan air hangat, memberi baju ganti longgar miliknya, dan sepiring nasi panas dengan ayam goreng dan sayur bening. Rara makan perlahan, hampir seperti takut makanan itu akan diambil. Alia memerhatikannya dari jauh, menahan air mata. Anak sekecil ini, seperti tak tahu bagaimana rasanya diperlakukan dengan kasih. Setelah makan, Alia mengoleskan minyak kayu putih di kaki Rara yang lebam, dan membalut luka-luka kecil di tangannya. "Siapa yang buat ini?" tanyanya sambil menahan emosi. Rara diam. Ia memeluk lututnya lagi, duduk di sudut kamar tamu, enggan melihat mata Alia. "Rara, kakak bukan polis. Kakak cuma nak bantu. Rara boleh percaya kakak." Butuh waktu hampir 1 jam sebelum akhirnya Rara bicara. Satu demi satu, kata-kata itu keluar. Tentang bagaimana ia dibawa, tentang janji palsu, tentang hari-hari panjang tanpa upah dan tanpa suara, tentang rasa takut, tentang rindunya pada ibu,
Saya rindu ibu saya mau pulang tapi tak tahu di mana ini, saya takut. Alia memeluk Rara tanpa kata. Dalam pelukannya, tubuh kecil itu menggigil. Air mata Rara membasahi kerudungnya. Alia tahu, ini bukan hanya tentang satu anak. Ini adalah cermin dari kejahatan yang lebih besar, yang menyentuh anak-anak tak berdosa di balik janji mimpi manis. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia duduk di meja makan, membuka laptopnya, dan mulai mencari informasi. Ia menemukan berita tentang perdagangan manusia, tentang sindikat yang membawa anak-anak dari pedesaan di negara lain ke Malaysia. Semua pola yang diceritakan Rara terlalu mirip. Ia menghubungi kawannya di LSM yang menangani isu perlindungan anak dan migran. Keesokan paginya, mereka bertemu. Alia menceritakan semuanya. Tapi ia diminta berhati-hati. Kalau memang betul ini jaringan, mereka akan cari Rara. Mereka boleh berbahaya. Tapi Alia tak goyah. Kalau saya diam, berapa ramai lagi anak seperti dia yang akan datang? Dan tidak semua akan ditemui di tepi jalan seperti Rara. Ia mulai menelusuri lokasi pabrik tempat Rara bekerja. Ia memotret dari jauh, mencatat plat kendaraan, mencurigai gerak-gerik orang yang keluar masuk. Semuanya ia kumpulkan sebagai bukti. Sementara itu, Rara mulai lebih terbuka. Ia membantu Alia menyapu rumah, kadang duduk dia menonton TV anak-anak, kadang ikut Alia ke pusat community. Tapi setiap malam, ia masih sering menangis dalam tidur. Suatu malam, Alia menemuinya di ruang tamu dan memeluknya lagi. Rara, kamu anak baik. Tak salah kamu lahir miskin. Tapi salah kalau orang dewasa paksa kamu jadi budak. Kakak janji, kamu takkan balik ke tempat itu. Rara mengangguk pelan, dan untuk pertama kali sejak datang ke Malaysia, ia berkata dengan lirih, "Terima kasih, Kak Alia." Dan malam itu, langit Malaysia sedikit lebih terang. Pagi itu, sinar matahari yang masuk lewat jendela membuat Alia terjaga lebih awal dari biasanya. Tapi bukan sinar itu yang membuat jantungnya berdegup cepat, melainkan pesan anonim yang masuk ke teleponnya. "Jangan campuri urusan yang bukan kerja kau. Anak itu milik kami." Tangan Alia gemetar. Pesan itu pendek, tapi nadanya jelas, sebuah ancaman. Ia tahu, perbuatannya membawa Rara keluar dari pabrik itu bukan sesuatu yang akan dibiarkan begitu saja oleh pihak-pihak yang mendapat untung dari sistem gelap tersebut. Tak lama kemudian, ia mendengar suara motor di bawah flatnya meraung keras. Saat menjenguk keluar, ia melihat motornya, roboh, dengan kaca spion pecah dan ket tergores parah. Itu bukan kebetulan. Rara yang sedang menyusun buku di ruang tamu, ikut terkejut saat melihat wajah Alia pucat. Tapi Alia segera tersenyum, berpura-pura tenang. "Tak apa, cuma angin kuat tadi malam," katanya, meski hatinya berkecamuk. Alia mulai merasakan beban itu makin nyata. Ini bukan lagi soal membantu seorang anak kecil. Ini perang diam-diam antara hati nurani dan kekuatan jahat yang terorganisasi. Namun tekadnya tidak goyah. Ia terus berkomunikasi dengan sahabatnya di LSM. Bersama mereka, Alia membuat laporan ke Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Polis, membawa bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Wajah Rara pun didokumentasikan secara sah sebagai korban eksploitasi. Tapi tidak semua orang mendukung. Beberapa tetangga mulai berbisik. Mereka melihat Rara sebagai anak gelap yang bisa membawa masalah. Ibu Alia sendiri mulai merasa cemas. "Alia, cukup ya nak. Mak tak nak satu hari nanti kau diseret ke masalah besar. Anak itu bukan tanggung jawab kau." Alia menunduk. Tapi kemudian, ia menggenggam tangan ibunya. "Mak, kalau kita yang tahu dan mampu menolong pun diam, siapa yang akan buka suara? Rara anak manusia, Mak, bukan barang." Perlahan, ibunya memeluk Alia. Di pelukannya, Alia menangis. Bukan karena takut, tapi karena beban tanggung jawab ini mulai terasa begitu berat, dan ia baru saja memulainya. Hari penggerebekan itu datang lebih cepat dari yang direncanakan. Dengan informasi dari Rara dan hasil penyelidikan Alia, LSM dan pihak berkuasa Malaysia melakukan operasi tertutup di gudang pabrik tempat Rara dulu disekap. Dengan surat perintah lengkap, mereka menyergap tempat itu di dini hari, saat semua pekerja masih setengah sadar dari tidur. Teriakan, tangis,
dan kekacauan mewarnai suasana. Beberapa orang berhasil melarikan diri lewat pintu belakang, tapi 3 pria dewasa, termasuk mandor kejam yang sering memukul Rara, ditangkap di tempat. Yang lebih memilukan, 4 anak lain ditemukan di dalam ruangan gelap tanpa ventilasi, semuanya dalam kondisi mengenaskan. Ada yang luka, ada yang bisu karena trauma, dan semuanya terlalu takut untuk bicara. Rara tidak ikut dalam operasi itu, tapi ia menunggu di rumah, menggenggam tangan Alia yang gemetar setelah pulang dari lokasi. Kami berhasil, Rara, kami temui anak-anak lain. Mereka sudah dibawa ke rumah perlindungan. Mata Rara membelalak. Mereka, seperti saya? Alia mengangguk. Dan Rara, untuk pertama kalinya, menangis bukan karena sedih, tapi karena merasa tidak sendirian. Ternyata, penderitaannya bukan hanya miliknya. Dan sekarang, mereka semua punya peluang untuk bebas. Kisah ini mulai menyebar. Seorang jurnalis lokal yang sudah lama menyorot isu perdagangan manusia menulis tentang wanita Malaysia berhati besi yang selamatkan budak kecil dari neraka industri. Nama Alia menjadi bahan pembicaraan. Wajahnya muncul di layar TV, meski ia sendiri enggan diwawancara. Saya bukan hero. Saya cuma manusia biasa yang tak bisa diam tengok anak kecil disakiti. Namun popularitas itu juga membawa gelombang baru. Beberapa pihak dari jaringan gelap mencoba merusak reputasi Alia secara online, menyebarkan fitnah bahwa ia menculik anak migran. Tapi banyak pula yang membelanya, termasuk dari pejabat pemerintahan dan masyarakat sipil yang terinspirasi oleh keberaniannya. Sementara itu, proses hukum berjalan lambat. Anak-anak korban dipindahkan ke rumah perlindungan, termasuk Rara. Namun, setiap malam Alia datang menjenguk, membawakan makanan, buku cerita, dan senyuman. Rara mulai sekolah di bawah program khusus. Ia masih trauma, masih sering terdiam jika mendengar suara keras. Tapi ia lebih berani bicara, lebih sering tersenyum, dan perlahan menjadi anak-anak kembali. Suatu sore, Rara menggambar 2 orang wanita. Satu besar dan tersenyum, satu kecil dengan mata bulat. Ini saya dan ini Umi Alia, katanya pelan. Alia terdiam. Air matanya jatuh begitu saja. Tak pernah ia meminta dipanggil Umi. Tapi di hati Rara, itulah peran yang telah ia isi. Ibu baru yang datang dari langit Malaysia. Setahun telah berlalu sejak malam gelap itu. Malam ketika seorang anak kecil duduk di bawah cahaya lampu jalan yang redup, menangis sendirian, dan tak tahu bahwa takdirnya akan berubah selamanya. Rara kini bukan lagi anak yang sama. Tubuhnya lebih sehat, kulitnya tak sekusam dulu, dan senyumnya mulai sering muncul tanpa diminta. Ia kini duduk di bangku sekolah rendah khusus anak migran, difasilitasi oleh program pemerintah dan dibantu sepenuhnya oleh Pusat Perlindungan Anak di Selangor. Tapi yang membuat segalanya lebih indah bukan sekadar perubahan fisik, melainkan hadirnya cinta baru dalam hidupnya. Dari sosok wanita Malaysia yang dulunya orang asing, kini menjadi pelindung, pengasuh, bahkan ibu dalam arti sebenarnya. Alia, setelah melewati berbagai proses legal, resmi menjadi wali asuh Rara. Perjuangan birokrasi yang panjang, surat keterangan dari Konsulat Indonesia, pengesahan mahkamah, hingga pengujian psikologis untuk membuktikan kelayakan Alia sebagai pengasuh, semuanya ia jalani tanpa mengeluh. Hari penetapan itu, ketika hakim mengetuk palu dan menyatakan Rara sah berada dalam tanggung jawab Alia, gadis kecil itu memeluk Alia dan menangis sejadi-jadinya. Saya tak pernah sangka, Allah beri saya ibu baru sebaik ini. Alia hanya mengusap punggungnya, berkata lirih, Allah kirim kamu ke hidup kakak, bukan untuk diselamatkan, tapi untuk menyelamatkan hati kakak juga. Kini, mereka tinggal bersama di rumah flat yang sama, tapi kamar Rara sudah dihias penuh gambar bunga dan bintang, dengan kasur empuk dan rak buku kecil berisi dongeng yang biasa dibacakan Alia setiap malam. Setiap pagi, Rara memakai seragam sekolah dengan penuh semangat. Ia mulai pandai membaca, gemar melukis, dan bercita-cita ingin menjadi guru seperti Umi Alia, agar bisa mengajar anak-anak lain yang senasib dengannya suatu hari nanti. Suatu malam, setelah mengaji bersama di rumah, Rara duduk di meja belajar dan menulis sesuatu dengan serius. Alia mengintip dari pintu. Tulis apa tuh, sayang? Rara tersenyum kecil, lalu menyerahkan selembar kertas. Ternyata, itu adalah sepucuk surat untuk ibunya di Indonesia. Surat itu berbunyi,
Mak yang Rara rindukan. Rara sihat sekarang, Mak. Rara dah sekolah. Dah pandai baca. Di sini, ada Umi yang sangat baik. Dia jaga Rara, suapkan nasi, mandikan, ajar Rara sholat, dan peluk Rara bila Rara menangis. Rara rindu Mak, rindu adik kembar. Tapi Rara tahu Mak tak salah. Rara tahu Mak cuma nak Rara hidup lebih baik. Dan sekarang, Rara memang sedang hidup lebih baik. Mak, suatu hari nanti, Rara janji akan cari Mak. Akan peluk Mak dan cerita semua tentang langit Malaysia yang telah lindungi Rara dari gelapnya dunia. Doakan Rara ya, Mak. Rara sayang Mak. Rara. Alia membacanya sambil menggigit bibir, menahan isak. Ia mencium kening Rara, lalu berkata, Umi akan cari cara kirimkan surat ini. Ibu kamu perlu tahu kamu selamat. Malam itu, untuk pertama kali sejak semua ini bermula, mereka tidur dengan damai. Tak ada ketakutan, tak ada kejaran, hanya pelukan hangat antara dua hati yang disatukan oleh cinta yang tak mengenal batas negara atau darah. Hari berganti bulan. Kasus perdagangan manusia yang melibatkan pabrik tempat Rara disekap berhasil diungkap sepenuhnya. Beberapa oknum ditahan dan dihukum. Undang-undang pekerja anak dibahas kembali di parlemen, dan nama Alia sempat disebut dalam pidato menteri sebagai contoh warga negara berhati emas. Namun bagi Alia, semua itu tak penting. Yang penting, anak itu kini selamat, bahagia, dan tumbuh dalam cinta. Di akhir episode, kamera membingkai Rara dan Alia berjalan berdua di taman, tertawa lepas, bermain layang-layang. Di langit Malaysia yang biru dan damai, layang-layang itu terbang tinggi, melambangkan harapan yang kini tak lagi ditahan rantai ketakutan. Tak semua pahlawan pakai jubah. Beberapa memakai tudung, mengendarai motor tua, dan punya hati sebesar langit. Terima kasih, Malaysia, karena masih ada orang-orang seperti Alia.